Mati lampu, nyalakan lilin. Lilin dibakar pada sumbunya. Selamat datang di channel Bunda Twin. IRT Desa di Rumah Sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Amin. Nah teman-teman, kali ini tuh aku mau masak-masak lagi. Dan di sini aku mau pakai sound suara asli lagi. Berhubung kemarin itu tuh banyak yang bilang katanya, Bun bagus banget videonya itu yang tanpa dubbing, katanya itu banyak yang suka. Oke, aku akan buatkan lagi ya. Tapi di sini tuh aku belum ada mikrofon ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Di sini aku coba aja dulu tanpa mikrofon karena memang alhamdulillah kemarin juga kata teman-teman suaraku itu kedengeran karena kan memang suaraku itu kan udah besar gitu ya. Jadi walaupun nggak pakai mikrofon itu masih kedengaran besar. Tapi semogalah segera ada rezekinya buat punya mikrofon ya teman-teman. Biar kayak lebih enak gitu ya. Aku tuh ngomongnya nggak perlu teriak-teriaknya itu rasanya agak sedikit teriak-teriak gitu ya teman-teman biar kedengaran di kamera. Nah, ikutin lagi yuk aktivitas masak-masak aku hari ini. Kira-kira hari itu aku mau masak menu apa aja. Kalian simak aja video aku ini sampai selesai dan jangan kalian skip. Dan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe jika kalian menyukai video aku ini. Oke teman-teman, yuk temenin aku buat masak. Nah teman-teman, kali ini tuh aku mau masak menu yang super simple. Menu desa, tapi ini tuh dia dijamin ya bikin nasi itu bakalan cepet habis. Nah ini dia, untuk bahan utamanya ini ada daun singkong. Aku tuh mau tumis daun singkong ya, tumis pedas aja. Ini ada daun singkong, tadi udah aku petik sih daun singkongnya ini ya. Di sini aku mau petik-petikin dulu dari tangkainya. Dan aku juga mau nyiapin untuk berbawang-bawangan. Aku tuh emang seneng ya teman-teman kalau misalnya masak, itu tuh aku siapin dulu bahan-bahannya gitu ya. Nah ini aku ambil bawangnya, secukupnya aja sih. Di sini aku bikin agak banyak ya bawangnya yang mau dikupas karena rencananya nanti tuh mau bikin telur dadar juga buat lauknya. Jadi sini aku banyakin bawang merahnya nanti buat sekalian diiris-iris buat si telur dadar. Terus aku juga ambil bawang putih. Yang kecil aja ini tuh cuman buat telur dadar aja ya. Kalau untuk daun singkongnya aku kasih bawang putihnya itu yang lebih kecil ya karena jujur aku tuh nggak suka kalau masakan tuh terlalu banyak bawang putihnya. Ya balik lagi ke selera masing-masing sih. Nah ini aja ya untuk daun singkongnya, ini tuh kecil banget untuk si bawang putihnya. Ini dia untuk daun singkong yang mau aku petikin. Nah oke teman-teman, di sini aku mau petikin dulu untuk daun singkongnya. Alhamdulillah kalau tinggal di desa itu ya daun singkong itu nggak beli. Kalau misalnya kita nggak punya gitu ya, nggak nanam, minta sama tetangga juga pasti bakalan dikasih ya karena di sini tuh lumayan banyak yang nanam daun singkong gitu. Nah kalau ini tuh aku petiknya itu di samping rumah ya teman-teman, yang di dekat kandang ayam yang lama. Di situ kan ada tuh daun singkong. Sebelumnya juga udah pernah sih aku bikin video metik-metikin daun singkong gitu ya, cuman tadi tuh karena memang cuaca tuh panas banget jadinya aku nggak bikin video karena ya silau gitu ya, kelihatan di kamera juga nggak cakep gitu ya, nggak bagus maksudnya, jadinya ya nggak record tadinya pas aku lagi metikin daun singkong ini. Sebelum dimasak, ditumis, ini daun singkongnya itu harus direbus dulu ya. Sebenarnya sih nggak direbus juga nggak apa-apa, cuman lebih enak aja direbus biar getah-getahnya itu keluar ya. Takutnya nanti kalau misalnya getahnya banyak malah jadi agak sedikit pahit gitu kan. Jadi aku memutuskan untuk aku rebus aja untuk si daun singkongnya ini. Oke, ini tuh udah beres. Ini tuh tadi pagi aku ngerebus air, tadi malam aku ngerebus air. Ini tuh masih aku letak di sini. Mau pindahin dulu. Nah ini aku mau ngupasin bawang, tapi sebelum aku ngupasin bawang, aku mau sekalian aja letakin ini di kompor ya teman-teman, biar sekalian ini tuh direbus, sekalian juga bawangnya dikupas. Nah, di sini aku mau kasih air dulu. Aku mau panasin dulu ya airnya, nggak perlu sampai mendidih sih. Nanti kalau misalnya airnya udah mulai panas, bisa langsung dimasukin untuk si daun singkongnya.
Di sini aku mau tambahin sedikit garam ya. Biar daun singkongnya itu tetap hijau dan juga biar kayak nanti itu ada rasanya gitu. Oke, mari kita lanjut ngupas-ngupasin bawang. Kalian itu biasanya sering nyetok bawang merah, bawang putih yang udah dikupas atau sama kayak aku nih dadakan gini. Kalau aku sih tergantung ya, kalau misalnya kadang itu lagi kumat rajinnya ya aku kupas-kupasin bawangnya, ntar aku masukin toples atau aku simpan di food container, aku simpan di kulkas. Tapi kalau misalnya enggak ya serba dadakan kayak gini ya. Tapi biasanya kalau misalnya aku mau bikin konten yang pas masak-masak, sebelum aku ngonten itu ya, sebelum mulai ngonten biasanya aku siapin dulu sih bahan-bahannya. Jadi pas kayak mau ngonten itu tinggal sat gitu kan, jadi nggak berasa riuh banget gitu. Semoga lah walaupun aku nggak pakai mikrofon, suara aku tetap kedengaran ya teman-teman. Sebenarnya ya di sini tuh susah banget gitu loh kalau misalnya mau nyari momen buat bikin video tanpa dubbing. Ini karena kan memang di belakang rumah aku tuh anak-anak itu kadang pada main gitu ya. Jadi takutnya kayak suaranya tuh kedengeran gitu kan. Tapi ya memang berhubung banyak yang minta katanya itu diselang-seling aja videonya itu sesekali bikin video suara asli gitu ya, sesekali dubbing gitu kan, biar yang nonton nggak bosan gitu ya. Makanya di sini demi kalian para subscriber kesayangan aku tuh bikin konten yang full suara asli ya teman-teman, yang full suara asli tanpa dubbing. Enak sih teman-teman bikin konten yang misalnya kita itu langsung ngomong kayak gini ya, jadi nggak perlu dubbing lagi, ngeditnya juga jauh lebih cepat. Cuman ya lumayan pegel juga gitu ya, bibirnya ngomong-ngomong terus gitu. Kalau misalnya nggak ngomong itu rasanya kok ya sepi gitu ya videonya. Nah tadi aku skip aja videonya, ini tuh bawangnya udah beres aku kupas ya teman-teman. Kalau di videoin semuanya takutnya kepanjangan dan kelamaan. Ini juga airnya udah mendidih, langsung aja aku masukin daun singkongnya ya. Ini tuh bisa ditutup, bisa juga enggak. Aku tutup ya. Sebenarnya sih tutupnya itu ada, cuman aku tuh biarin aja lah, nggak usah ditutup. Langsung aja aku cemplungin, terus di sini aku mau tunggu dulu ini tuh sampai mateng ya. Nah ini bawangnya udah aku cuci ya tadi, bentarnya masih basah tuh bawangnya udah aku cuci. Di sini tuh aku mau iris-iris bawang yang untuk telur dadar ya teman-teman. Kalau untuk bumbu dari tumis daun singkong ini nanti, aku tuh kayaknya aku blender aja ya biar cepet gitu ya teman-teman, karena kalau misalnya mau diulek kayaknya bakalan lama gitu ya. Tapi nanti bumbunya itu bakalan aku rebus dulu sih teman-teman, untuk kayak bawang merah bawang putihnya itu mau aku rebus. Tapi ya udah nggak apa-apa, ditunggu dulu daun singkongnya ini mateng ya, nggak perlu yang terburu-buru juga. Bisa aja sih aku pakai dua panci kayak gini, tapi ya udah biarin aja lah, ini juga paling bentar lagi mateng ya. Terus juga kan ngerebus cabai sama bawang itu kan juga nggak perlu lama-lama, jadi ya diberesin satu-satu juga udah bisa gitu. Nah di sini aku iris-iris bawang merah sama bawang putihnya. Kalau untuk daun singkong ini bawang putihnya itu aku bikin itu sedikit aja ya teman-teman, karena beneran kayak kurang suka sih kalau misalnya sambel-sambel itu tuh banyak bawang putihnya, malah terkadang itu nggak aku kasih si bawang putih. Cuman ya udah kali ini aku kasih aja tapi dikit. Oke, ini udah beres buat aku iris-iris. Telur yang aku pakai itu cuma 2 biji ya, karena memang stok telur itu tuh sisa 2 biji ini. Jadi ya nggak apa-apa lah, aku pakainya 2 biji aja. Ini tuh lumayan lah ya buat sekalian lauknya anak-anak. Kalau aku nanti makannya pakai si tumis daun singkong aja udah cukup. Nah teman-teman, ini tuh bahan-bahannya semuanya itu udah aku siapin ya. Tadi tuh sengaja aku nggak videoin biar kayak nggak terlalu lama aja durasinya. Ini tuh kayak daun singkongnya udah aku potong-potong, udah aku iris-iris gitu ya. Terus itu juga telur dadarnya juga udah siap adonannya. Kalau untuk bumbu dari telur dadarnya itu cuman garam sama royco aja. Terus itu juga cabenya juga udah aku blender ya. Nah sekarang kita lanjut aja buat masak biar lebih cepet gitu ya. Oke, kita mulai masaknya. Ini aku panasin dulu minyak di wajan. Ini sebelum aku masak untuk si daun singkongnya,
aku mau goreng tahu dulu sama aku mau goreng telur dadarnya. Jadi kemarin itu aku ada bikin tahu sama tempe ungkep gitu kan, udah beberapa waktu yang lalu sih. Itu tuh masih ada tahunya, jadi aku mau goreng aja semuanya lumayan buat tambahan lauk. Terus juga nanti tuh mau goreng telur dadar buat tambah-tambahan menunya gitu ya. Karena daun singkong aja kan itu cuma sayur doang gitu ya. Jadi dianggap aja lah tahu sama telur dadarnya itu sebagai lauknya. Nah, ini tuh kayaknya minyaknya udah mateng ya di sini, udah mateng, maksudnya udah panas. Aku mau masukin aja tahu ungkepnya, ini dia ya tahunya. Masih lumayan banyak sih. Aku mau goreng aja semuanya. Biar nanti tuh jadi cemilan juga ya. Nah, ini untuk si tahunya udah mateng ya. Aku sengaja videonya tuh ngambilnya yang partnya itu yang penting-penting aja ya teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya video aku tuh masih banyak kekurangannya, karena kan aku tuh baru 2 kali ya bikin video yang ngomong langsung kayak gini, jadi masih perlu banyak belajar lagi. Dan mohon maaf juga jika durasinya itu agak rada panjang gitu ya, karena beneran deh masih belajar juga nyari part-part yang paling penting. Nah, di sini aku angkat aja untuk tahunya dan aku mau lanjut aja buat goreng telur dadarnya. Kalau goreng telur dadar itu kalau misalnya minyaknya rada banyak, itu malah lebih enak ya, malah kayak lebih apa ya, lebih cepat matangnya dan kayak lebih bagus gitu ya matangnya. Nah, jangan lupa telurnya itu dibalik. Kalau misalnya minyaknya itu banyak ya gini ya, dia tuh kayak jadi lebih bersarang gitu, lebih berkulit gitu ya telur dadarnya. Tapi kalau minyaknya itu sedikit ya kadang itu hasilnya juga kurang bagus gitu. Ini untuk tahunya aku pindahin dulu ya ke dalam piring. Seperti ini. Nah, ini udah jadi. Ini juga telurnya itu udah matang ya teman-teman. Langsung aja aku mau salin. Mau aku tirisin seperti ini. Dan minyaknya aku kurangin. Nah, ini minyaknya udah aku kurangin. Baru lanjut di sini tuh aku mau tumis untuk si sambelnya ya. Ini aroma cabenya itu bener-bener tajam ya, karena kan tadi udah direbus dulu, jadi kayak aroma cabenya itu kayak lebih kuat gitu ya. Mungkin juga rasanya jauh lebih enak sih, dan kayak rasa cabenya itu kayak lebih pedas gitu. Jangan lupa buat ditambahin garam. Sama ditambahin micin. Nah, ini tuh cabenya udah harum ya teman-teman. Jadi kalau misalnya cabenya udah harum, udah bisa kita masukin untuk si daun singkongnya. Ini dia ya daun singkongnya udah aku rebus tadi, terus aku iris-iris kan. Nah, ini dia. Langsung aja diaduk-aduk biar daun singkongnya itu tercampur merata sama bumbu-bumbunya. Pokoknya kalau masak menu kayak gini tuh ya beneran deh teman-teman, enak banget. Kalau misalnya diuel-uel sama nasi anget ya, best banget deh, pokoknya sedep. Buat kalian yang belum pernah nyobain, wajib banget buat nyobain ya, karena ini tuh rasanya bener-bener enak banget. Nah, ini kan udah kecampur nih sambal ke daun singkongnya. Biar kayak lebih meresap, bisa ditambahin sedikit air. Terus nanti itu dimasak sampai mateng dan bener-bener kayak airnya itu tuh susut ya teman-teman. Sini aku mau tambahin air, ini tuh air minum ya. Kalau air mentah sih boleh-boleh aja, yang penting bersih ya teman-teman, jangan air paret ya kan. Kalau air paret ya nggak boleh lah ya. Harusnya ya air yang bersih. Nah, ini aku ambil air minum aja, karena kan ini juga dipakai itu sedikit. Diaduk-aduk aja sampai tercampur rata, dan ini tuh udah bisa kayak didiemin ya teman-teman. Didiemin sampai airnya itu susut dan daun singkongnya itu mateng dan meresap bumbunya. Karena nggak mau bersantai-santai, aku itu sambil nungguin si daun singkong itu mateng, aku juga mau sambil buat beres-beres
Ini kalian bisa lihat sendiri ya, ini tuh berantakan banget. Kalau misalnya bikin video yang biasa, kalau misalnya nggak suara langsung kayak gini tuh masih enak gitu ya teman-teman, bisa sambil menyambi. Tapi kalau misalnya bikin video yang langsung ngomong kayak gini tuh rada-rada lebih ribet gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa sih, kayak ada plus minusnya lah gitu ya kan. Di sini aku mau beresin dulu. Ini pisaunya itu tadi bekas motongin daun singkong. Aku buang airnya ke sini aja ya, karena kan sini juga ada cabe kan. Jadi sekalian nyiram cabe. Oke, ini aku simpan dulu ke kamar mandi. Setelah tadi dibawa ke kamar mandi, di sini aku juga mau lanjut buat ngelap-ngelap untuk area meja kompor aku biar lebih bersih gitu ya. Jadi nanti kan pas habis masak tinggal di area kompor aja yang aku bersihin gitu ya. Ini tuh jangan lupa diaduk sesekali ya, takutnya di bawahnya itu nanti malah gosong gitu kan. Jadi harus diaduk-aduk sesekali. Oke, sekarang tinggal nungguin itu mateng. Oke, alhamdulillah ini udah mateng teman-teman. Akhirnya ini tuh udah nggak ada airnya ya, ini tuh udah mateng. Terus juga kalau untuk bumbunya kalian tuh bisa koreksi rasa sesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau menurut aku sih ini tuh udah pas ya rasanya. Oke, langsung aja aku salin ke dalam piring seperti ini. Nah, ini tuh udah mateng. Telur dadar juga udah mateng. Pokoknya semua menu aku tuh udah mateng ya. Lanjut aja, aku mau langsung bersih-bersih. Ini aku mau simpen dulu ke kamar mandi biar lebih enak gitu ya pas ngelap-ngelapnya. Oke, waktunya bersih-bersih. Kalian tuh kalau misalnya habis masak itu langsung bersih-bersih juga nggak sih teman-teman? Atau mungkin ada yang nunda-nunda gitu ya bersih-bersihnya? Kalau aku sih selalu aku usahain ya bersih-bersih langsung, karena kadang itu kalau misalnya udah ditunda banyakan magernya gitu kan. Jadi ya mending aja pas habis masak ya langsung aja kita bersihin. Aduh, aku kaget itu ada cicak rupanya, ya ampun. Ada cicak teman-teman di balik ini ya, karpet ini. Karena kan ini tuh nggak nempel banget ke dinding gitu ya, masih ada rongga-rongganya, jadi cicaknya sembunyi di situ. Akhirnya udah beres aku tuh masak ya. Lega deh rasanya kalau misalnya udah beres masak itu tuh. Nah teman-teman, ini dia ya menu yang aku masak hari ini. Alhamdulillah 3 menu ya. Ada tahu goreng, terus ada telur dadar, dan itu ada tumis daun singkong. Itu tuh apa ya, kayak bener-bener enak ya teman-teman. Menu sederhana kayak gini aja tuh udah bener-bener sedep banget, udah mantep lah ya. Diuel-uel pakai nasi hangat itu udah mantul banget. Oke teman-teman semuanya, terima kasih udah ngikutin kegiatan aku yang lagi masak-masak pakai sensor asli. Mohon maaf banget ya, masih banyak banget kekurangan aku di video ini, karena memang aku tuh lagi menyesuaikan diri gitu ya teman-teman, dan sambil belajar juga bagaimana sih agar video dengan sensor asli itu terlihat menarik gitu ya. Maksudnya aku tuh lagi bener-bener belajar, dan insya Allah kedepannya tuh jauh lebih baik. Pokoknya aku akan selalu berusaha untuk belajar dan belajar lagi ya teman-teman. Dan aku juga bakal ngusahain untuk kayak diselang-seling gitu ya, bikin video, misalnya hari ini videonya pakai dubbing, besok gitu ya masak-masak gitu ya. Aku coba ya teman-teman, aku nggak bisa janjikan selalu ada video yang pakai full suara asli, cuman bakal aku usahain agar kalian juga nggak bosan gitu ya. Terima kasih ya teman-teman udah nyimak kegiatan aku hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan, kata-kata atau perbuatan aku yang salah di video aku ini. Jika berkenan, boleh ya teman-teman kalian bantu agar channel aku lebih berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga untuk berikan like-nya ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.